Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Di penghujung surah Al-Fajr, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil hambanya dengan panggilan yang sangat sejuk sekali. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Allah menciptakan manusia itu berawal dari sebuah ketenangan. Dia berawal dari ketenangan pasangan suami istri. Setelah akad nikah terjadi, kehidupan keduanya menjadi tenang. Sebelumnya ketika melihat lelaki lain oleh seorang istri tergambarkan macam-macam. Demikian juga sebaliknya, seorang lelaki ketika memandang seorang perempuan itu terbayangkan macam-macam. Tapi ketika mereka mengadakan akad nikah, hidupnya menjadi tenang. Karenanya Rasulullah SAW menyatakan orang-orang yang sudah menikah itu bermakna sudah menyelamatkan sepertiga imannya. Ini bukti bahwa orang sudah menikah hidupnya semestinya sudah tenang. Kalau ada orang yang sudah menikah tapi masih tidak tenang juga dari berbagai persoalan nafsu yang ia rasakan, berarti ada sesuatu pada orang tersebut yang belum dimilikinya terkait dengan panggilan Allah tadi. Ketika dua anak manusia, lelaki dan perempuan, akad nikah menjadi hidup tenang, lalu Allah memproses kehidupan mereka dengan berbagai interaksi seksual. Hamillah si istri, lalu Allah sebutkan dalam keadaan hamil istri itu wahnan ala wahnin. Perempuan itu sangat lelah, sangat letih, sangat capek, sangat sakit mengandung seorang bayi. Mengandung itu dalam bahasa Aceh dinamakan mume. Mume itu kalau kita terjemahkan dalam bahasa Melayu terbawa. Jadi mume itu sesuatu yang tidak disengaja, terbawa sendiri. Seperti kita waktu jalan jatuh satu daun di atas kepala, kita tidak tengok kemana kita pergi, terbawa daun itu maknanya mume. Begitu juga orang hamil, dia tidak bisa menyimpan kehamilannya sebentar, ambil bayi simpan sebentar biar dia cepat jalan, biar dia bisa kerja berat, tidak bisa, karena itu mume, terbawa. Jadi bayi yang ada dalam kandungan itu terbawa kemana-mana dia pergi sebelum saatnya 9 bulan dia melahirkan.
Dalam 9 bulan mengandung itu sesuatu yang luar biasa dirasakan oleh seorang istri. Tapi di balik sesuatu yang merasa sakit, merasa tidak enak, merasa susah, merasa payah itu, seorang istri memiliki ketenangan yang teduh karena apa yang diharapkan dalam sebuah perkawinan itu dia sudah perolehi. Tidak ada seorang manusia yang tidak suka kepada anak. Binatang pun kalau kita ambil anaknya akan ditanduk kita, akan dicakar kita. Maka kalau ada manusia yang tidak sayang kepada anak, itu melebihi posisinya di bawah derajat binatang. Naudzubillah. Ketika bayi itu sudah lahir, dia lahir dengan lemah lembut, dia lahir dengan penuh ketenangan. Apakah dia lahir secara normal tanpa bantuan bidan dan dokter kandungan, atau dibantu oleh pihak bidan dan dokter kandungan? Yang tahu bayi itu hanyalah menangis, tapi dia menggantikan kehidupan alam kandungan dengan alam dunia ini dengan penuh ketenangan. Maka bayi beda dengan anak lembu. Bayi manusia begitu lahir, dia hanya pandai menangis. Dia lembut, dia disayangi oleh manusia, dia disenangi, dia digembiraai oleh manusia. Anak tetangga yang lahir bayi, kita yang tetangganya yang senang, alhamdulillah sudah lahir. Apalagi kalau lahir anak lelaki yang ke-9, 8 orang anaknya perempuan semuanya. Gedebum lahir yang ke-9 lelaki. Itu bukan sekadar senang, pelih kau ilom. Begitulah ketenangan yang kita rasakan. Nah, manakala Allah panggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, itu mulai dari prosesi sebuah perkawinan, terus lahir bayi, lalu Allah panggil lagi, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Manakala bayi itu sudah mumaid, sudah baligh, Allah panggil, kemari wahai jiwa yang tenang, bergabung kepadaku. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kemari kepada Tuhanmu dengan penuh keridaan dan kelapangan dada dan kelapangan imanmu. Allah panggil kita. Allah tidak pernah menyisihkan kita setelah kita diciptakan lahir ke bumi ini. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kesini kepada arahan Tuhanmu, kesini kepada syariah Tuhanmu, kesini kepada akidah Tuhanmu, kesini kepada agama yang diakui oleh Tuhanmu. Maka seorang yang hidupnya tenang di bawah naungan Islam, dia tidak akan ngomong sembarang ngomong yang menyimpang dari ketentuan syariah. Selama ini ada orang yang berani mengatakan saya beragama Islam, tapi bagi saya tidak perlu syariat Islam diterapkan. Itu adalah orang pantengong kalau dalam bahasa Aceh. Orang yang tidak bisa digunakan akal pikirannya. Dia bukan jiwa yang tenang, karena tidak mau irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Allah yang panggil dia tidak mau datang, siapa lagi yang panggil dia? Ini persoalan yang cukup sensitif dan fundamental yang perlu kita pikirkan. Kenapa harus ada anak bangsa Islam yang Allah ciptakan demikian tenang dan bersahaja, lalu Allah panggilkan dia, tapi dia menolak panggilan Allah. Apalagi ketika Allah katakan, wadkhuli fi ibadi, bergabung dan hamba-hambaku yang taat kepadaku, yang beriman kepadaku, yang beramal salih. Tadi Allah panggil bergabung ke hadapan Allah, lalu Allah panggil lagi bergabung dengan hamba Allah yang salih, tapi dia melepaskan diri daripada hamba-hamba yang salih. Dia buat kelompok sendiri bernama Badr, dan dia hantam hamba-hamba Allah yang tenang, yang kembali kepada panggilan Allah tadi.
Ini betul-betul pantengong. Maka tidak boleh ada orang-orang seperti itu di bumi Aceh tercinta yang sedang berlaku syariat Islam. Wadkhuli fi ibadi. Terakhir Allah panggil jiwa yang tenang itu, masuklah wahai jiwa yang tenang itu dalam syurgaku. Dari sebelum kita wujud jadi janin, setelah kita jadi bayi, lahir dari perut seorang tua, lalu kita dewasa dipanggil oleh Allah bersamanya, lalu disuruh Allah bergabung dengan hamba-hambanya yang taat, yang salih, yang bertakwa, yang beramal salih. Lalu Allah panggil lagi, wadkhuli fi ibadi, masuklah dalam golongan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, masuklah dalam syurgaku. Allah siapkan surga untuk kita, bukan untuk orang kafir. Tapi kita sendiri yang menolak panggilan Allah, tidak mau bergabung dengan hamba-hamba Allah yang direkomendasi oleh Allah, dan tidak mau menerima panggilan masuk syurga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang membuat banyak umat Islam yang terpaksa harus mendiami neraka. Dua pilihan mendiami neraka. Umat Islam yang berKTP Muslim, dia mendiami neraka sepanjang masa dikarenakan dia murtad. Yang kedua dikarenakan dia membunuh. Yang ketiga dikarenakan dia musyrik, maka tidak ada ampun bagi mereka dalam neraka sepanjang masa. Yang kedua, orang merantau ke neraka. Dia banyak dosa di dunia ini, tapi ada juga ibadahnya. Lalu dosanya itu ketika mati dibakar dalam api neraka. Ketika dosanya habis, baru dia ditempatkan dalam syurga. Seandainya ada pertanyaan, kita pilih yang mana? Pilih yang bulat-bulat masuk neraka karena musyrik, karena munafik, karena murtad, karena membunuh, atau kita masuk neraka sekedar merantau mencari pengalaman di neraka, biar nanti begitu masuk surga habis dosa dibakar dalam neraka, jumpa tetangga di surga bisa nge-share pengalaman neraka. Pasti tetangga kita yang langsung masuk neraka kalah pengalaman dengan kita. Kita bisa bicarakan kepada tetangga, engkau mati langsung masuk surga, engkau tidak tahu bagaimana hidup di neraka, engkau tidak punya pengalaman neraka, aku punya pengalaman neraka luar biasa hebatnya. Kalau itu tujuannya, maka tolaklah panggilan Allah, tolaklah bergabung dengan hamba-hamba Allah dengan kriteria yang ditentukan Allah, dan tolaklah surga Allah. Bukan dan tidak mesti dengan bersahaja. Boleh jadi penolakan itu karena keteledoran kita, karena kebodohan dan kejahilan kita, karena murka dan pantengong kita tadi. Karenanya hadirin yang dimuliakan Allah, dosa singkat ini mengingatkan kita bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala penuh dengan ketenangan, dan Allah siap menerima kita di tempat akhir juga dengan ketenangan dalam tempat yang tenang, yang serba berkecukupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.